Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Bim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman, dalam konten kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengaji dalam ilmu tauhid. Kita ambil dari kitab Tijan. Nah, ini kitab Tijan, bisa Anda lihat. Oke. Kitab Tijan ini diciptakan oleh Syekh Ibrahim Bajuri. Nah, dan saya mengambil syarah salafi. Ini syarahnya. Nah, ini syarahnya, syarah salafiyah yang dibuat oleh Haji Ahmad Maki bin Kiai Haji Abdullah Mahfuz. Ghafarallahu lahu walidayhi wa ja'alahu mubarakan fi tulil umri. Amin ya Allah. Oke. Sebelum masuk dalam pembahasan bab pertama, apa sih ilmu tauhid itu? Nah, ilmu tauhid itu ilmu yang berfungsi untuk memakrifatkan kita kepada Allah, mengetahui akan adanya sifatnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat wajib di Allah, dan sifat wenang di Allah. Sifat wajib di Allah ada 20, lawannya pun ada 20, dan sifat wenang Allah ada 1. Dan dalam kitab Tijan ini juga ada sifat Rasul dan juga sifat berlawanannya Rasul, yang mustahil di Rasul maksudnya, dan sifat wenang di Rasul. Sifat wajib atau sifat yang ada di Rasul ada 4. Nah, dan mustahilnya ada 4 juga. Yang wenangnya 1. Nah, apa sih hukumnya mengkaji kitab tauhid atau kitab Tijan ini? Hukumnya fardu ain. Teman-teman harus tahu, fardu itu ada 2. Hukum fardu itu ada 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu wajib kepada semua manusia yang mempunyai akal. Nah, tidak wajib kepada orang yang disebut gila, tidak wajib. Tapi wajib kepada semua manusia yang mempunyai akal. Nah, itu hukumnya ngaji, mengkaji ilmu tauhid atau kitab Tijan ini. Nah, 1 itu fardu ain, kedua fardu kifayah. Kalau fardu kifayah wajib kepada separuh dari semua orang di suatu daerah. Ya, misalkan ilmu alat atau kitab jurumiyah. Kitab jurumiyah, mengkaji kitab jurumiyah, ilmu alat, hukumnya fardu kifayah. Misalkan di satu daerah atau di suatu kampung itu tidak ada satupun yang bisa ilmu alat. Nah,
maka semua orang di kampung tersebut berdosa. Gitu. Nah, ada satu yang tahu pada ilmu alat, kitab jurumiyah. Nah, satu orang itu tahu menyelamatkan semua orang yang berdosa tadi. Nah, itu fardu kifayah. Jadi tidak wajib kepada semua orang, cuma separuh. Nah, kalau fardu ain itu wajib kepada semua orang yang berakal. Nah, ini kita ngaji kitab tauhid. Ilmu tauhid dalam kitab Tijan ini hukumnya fardu ain, wajib kepada semua orang yang berakal. Oke, kita ngaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitab Tijan. Oke. Sifat wajib di Allah ada 20. Nah, masing-masing 20 tersebut ada sifat yang berlawanannya atau sifat mustahil. Mana sifat yang 20 yang wajib di Allah, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah sifat wujud. Saya bacakan Arabnya, diartikan dengan bahasa Sunda, dijelaskan oleh bahasa Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu, maka wajib fi haqqihi ta'ala, dina hakna Allah ta'ala, naon al wujudu, sifat wujud, artina aya, aya Allah. Wadiduhu jeung ari lalawanana sifat wujud teh al adam, sifat adam, artinya eueuh. Wadalilu jeung ari dalilna anu nuduhkeun ala dzalika kana ieu sifat wujud di Allah nyaeta wujudu hadzihil makhluqati, hartasna eta ayana pirang-pirang makhluk. Nah, oke. Sampai situ Arabnya. Nah, oke, penjelasannya diambil dari Syarah Salafi yang dibuat oleh Al-Haji Ahmad Maki bin Kiai Haji Abdul Mahfuz. Oke. Nah, ini penjelasannya. Wajib di dia wajib cek akal. Nah, ini wajib kata akal secara logika. Karti ku akal goriji wujudna Allah teu kaharti ku akal goriji teu ayana Allah. Oke. Jadi adanya Allah itu dimengerti oleh akal goriji wujudnya Allah, ya. Dan tidak dimengerti oleh akal goriji tiadanya Allah, tidak adanya Allah. Nah, oke, sebelum dilanjut, oke. Akal tuh ada akal tobi'i, ada akal goriji. Akal tobi'i itu akal yang diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah kepada semua hewan. Jadi akal tobi'i cuma tahu makan, minum, kawin, tidur, main, nah gitu. Bersaing, nah itu tobi'i. Nah, akal ghorizi diciptakan oleh Allah untuk manusia. Jadi manusia itu mempunyai akal ghorizi, oke. Nah,
akal sehat. Jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita ngaji itu juga. Oke. Nah, tinjauan hukum syara terhadap wajib akli, wajib kata akal, wujudnya Allah satu. Syara mewajibkan kepada semua orang mukallaf harus mengiktikadkan terhadap wujudnya Allah. Resikonya nih, resiko diberi pahala bila mana mengiktikadkan wujudnya Allah serta hasil separuh syaratnya iman. Jadi mempercayai atau ma'rifat, tahu, mempercayai adanya sifat wujud Allah itu satu, mendapat pahala. Kedua, hasil dari syarat iman. Hasil dari separuh dari syaratnya iman. Jadi syarat iman itu kan harus mempercayai adanya sifat wajib di Allah. Oke, lanjut. Disiksa orang kalaf bila mana dia tidak mengiktikadkan adanya wujud Allah serta dicap oleh Allah jamaah tersebut atau orang tersebut adalah orang kafir bila mana tidak mempercayai adanya sifat wujud di Allah. Oke. Dengan perintah syara fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya makrifatkan oleh kalian, oleh kamu terhadap sesungguhnya kelakuan dan tingkah tak ada lagi pangeran yang ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. 2. Syarat memperkuat dan memberi dalil terhadap benarnya pendapat hukum akal. Ada firman Allah, Qul man rabbus samawati wal ard qulillah, yang artinya Allah menyampaikan kepada Rasulnya, hei Rasul, katakanlah oleh kamu, siapa zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan ucapkanlah oleh kamu Rasul, yaitu Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, penjelasan fi haqqihi ta'ala, fi haqqihi ta'ala, penjelasan fi haqqihi ta'ala
sudah dijelaskan sebelum bab ini. Oke, saya belum jelaskan ya. Pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala, di haknya Allah ta'ala. 4. Penjelasan al-mawjud. Al-mawjud, wujud terbagi 3 bagian. 1. Wujud idhofi, 2. Wujud aridhi, 3. Wujud hakiki. 1. Wujud idhofi artinya adanya satu perkara bersandar pada perkara yang lain, seperti adanya bapak bersandar terhadap adanya anak. Nah, bila tidak ada anak, maka tidak ada bapak gitu. Misalkan itu ya. Atau adanya seorang kakek bersandar terhadap adanya cucu. Tidak akan ada kakek bila mana tidak ada cucu. Siapa yang mau manggil kakek kalau tidak ada cucu, gitu kan? Itu wujud apa? Wujud idhofi. Itu yang pertama. Yang kedua, wujud aridhi. Wujud aridhi itu adanya satu perkara yang tidak disandarkan terhadap perkara yang lain, tapi adanya tersebut terdahului oleh tidak ada. Jadi sebelum adanya perkara itu tidak ada terlebih dahulu. Seperti adanya alam. Adanya alam dunia ini pertamanya kan tidak ada. Lalu ada. Itu wujud idhofi. Wujud aridhi. Maaf salah. Itu wujud aridhi. Ada, tapi sebelum ada tidak ada. Misalkan ini di tangan tidak ada apa-apa. Ada, begitu dah. Jadi pertamanya tidak ada, lalu ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, wujud hakiki. Ini wujud hakiki adalah wujudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud hakiki adalah adanya suatu perkara tidak disandarkan terhadap perkara yang lain, dan tidak ada pertamanya dan tidak ada terakhirnya, tidak dibuat dan tidak ditiadakan, yaitu wujudnya Allah, wujudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qiyamuhu binafsihi. Ntar ada di bab-bab yang selanjutnya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, tidak diciptakan. Allah itu beda dengan makhluk. Makhluk itu diciptakan. Allah tidak diciptakan, tapi tidak ada pertamanya, gitu dan tidak ada akhirnya. Allah itu maha kekal, ada. Gitu ya. Ya, segitu dulu aja video konten dari saya tentang ilmu tauhid. Bersambung, oke? Bersambung. Oke teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Maaf bila mana ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Maaf.
perkenalkan saya lagi belajar. Nah, guru saya adalah Anda. Karena kalau tidak ada Anda, saya tidak akan mengulas lagi. Ya, seperti itu. Kita mencari ilmu gitu kan. Kadang kita malas untuk membaca kembalinya. Tapi jikalau kita menggurui suatu murid, nah, murid itu adalah guru bagi saya. Karena apa? Karena jikalau tidak ada murid, saya tidak akan tahu lagi dengan masalah ini. Gitu. Jadi hayatu fil mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan muzakarah. Oke. Sekian. Sebelum saya pamit, jangan lupa subscribe channel saya ini, Akang Bim, like, kalau perlu komen dan share aja video ini. Mudah-mudahan manfaat. Bila mana ada kekurangan bisa Anda tulis di komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak terlewati konten-konten yang akan saya buat selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.